Oke, kita udah ngebahas tentang mikrotik router ya, yang ini ya. Jadi nanti kita bakal ngebahas yang mikrotik switch, gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita perhatikan di topologinya. Topologi di sini si Ether 2 yang ada di mikrotik router itu dihubungkan ke Ether 1 mikrotik switch ya, atau router 2-nya. Kemudian nanti Ether R2 3 sama 4 itu terhubung ke jaringan VLAN gitu ya. Nah, terus untuk konfigurasi mikrotik ini supaya tidak mengganggu Ether si VLAN ini, kita hubungkan ke port 5, terus kita sambung ke komputer ya. Jadi untuk konfigurasinya kita kabelnya tersambung ke port 5 tuh ya. Nanti kenapa alasannya nanti gua jelasin. Oke, langsung masuk ke Winbox. Oke, di sini ini router 2 ya. Kita ubah dulu identitinya. Kalau kita lihat soal di sini, UKK tahun, kemudian nama siswa. Oke, UKK 2024 at R2 Muhammad Ali gitu ya. Oke, jadi di sini ada keterangan R2, maksudnya router 2 gitu ya. Oke, terus teman-teman nggak perlu lagi yang namanya setting IP address dan konfigurasi-konfigurasi yang ada atau yang biasa kita setting ya. Di konsep router 2 ini kita akan konfigurasi si bridge-nya gitu ya. Kita masuk ke bridge sini, kita klik plus, kemudian sini kita masuk bridge VLAN ya, dan kita apply, kita oke. Jadi artinya kita ingin menggabungkan Ethernet yang ada. Jadi nanti si Ether 2, Ether 3, Ether 4 yang punyanya si VLAN ini kita gabungin. Nah, itu konsepnya kita pakai bridge. Oke, kalau udah dibuat, masuk ke port sini. Ini kita sering klik plus, kemudian di sini Ether 1 bridge VLAN, klik apply, oke. Kemudian kita buat lagi untuk Ether 2, klik apply, oke. Kita buat lagi untuk Ether 3, oke, sampai dengan Ether 4. Jadi nanti si Ether 1 itu sumber internetnya, kemudian Ether 2, Ether 3, Ether 4 itu yang akan terhubung ke jaringan VLAN gitu ya. Oke, setelah itu kalau udah masuk ke switch. Oke, sini di switch kita bisa lihat tipenya Athereos 8227. Kemudian kita di port, masuk sini, kita besarkan dulu. Nah, untuk settingan ini kita perlu setting Ether 1, Ether 2, 3, dan 4 gitu ya. Oke, untuk Ether 1 VLAN mode itu diubah ke secure, kemudian VLAN headernya ke add if missing gitu ya.
klik apply, oke. Kemudian Ether 2. Nah, si Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 ini sama VLAN mode dan VLAN header ya. Pilih secure. Kemudian default ID-nya kita masukin 10. Itu berdasarkan dari ID si VLAN yang kita konfigurasi di router 1. Ini kita pilih always strip. Oke. Ini kita ubah secure, kemudian always strip. Ether 3 berarti VLAN ID-nya 20. Dan Ether 4 kita pilih secure, always strip 30. Apply. Oke. Udah ya. Jadi Ether 2 VLAN modenya secure, always strip dengan VLAN ID 10. Berarti nanti ini untuk VLAN 1. Kemudian Ether 3 ini VLAN ID-nya 20, berarti untuk VLAN 2. Kemudian Ether 4 itu VLAN ID-nya 30 untuk VLAN 3. Sumber internetnya dari mana? Dari si Ether 1 dengan konsep yang namanya bridge tadi, penggabungan interface atau port. Tuh ya. Oke, kalau udah kita masuk ke VLAN. Kita setting di sini. VLAN ID-nya kita masukin 10. Jadi kita konfigurasi untuk yang VLAN 1. Kemudian sumber internetnya itu di Ether 1. Kemudian kita klik plus ini karena VLAN ID 10 itu di Ether 2, diarahkan ke Ether 2. Kemudian kita klik apply. Oke. Dan kita buat lagi untuk si VLAN 2-nya, VLAN ID-nya 20, port internetnya Ether 1, diarahkan ke Ether 3. Apply. Oke. Dan kita buat lagi satu lagi 30 Ether 1, kemudian Ether 3, Ether 4, sorry. Apply. Oke. Nah, sesudah itu, setelah ini kita udah konfigurasi, sebenarnya udah selesai. Tinggal kita coba pengujian ya. Nah, tapi kita masuk dulu ke soal. Karena tadi laptop yang dipakai untuk konfigurasi ini terhubung ke Ether 5 atau port 5. Nah, itu untuk pengujian kita cabut dari Ether 5 ini ke salah satu. Jadi kita satu-satu untuk testingnya ya. Kita masuk untuk kita colokin dulu ke Ether 2. Apakah sudah berhasil konfigurasinya? Oke, udah gua pindahin. Kita coba. Nah, oke, kalau kita lihat di sini udah ada internet akses ya. Kita masuk dulu. Kita details. Nah, itu udah ada alamat IP-nya. Di sini 10.24.10.62 IP address si yang didapatkan berdasarkan konsep DHCP server. Tuh. Dengan alamat IP-nya 10.1 default gateway-nya. Oke, ini udah tersambung. Kita coba bisa nggak internetan. Kita minimize aja dulu, ini close. Kita coba buka Google. Kita buka YouTube. Oke, itu udah bisa ya. Kita masuk sini dan pilih akun, kemudian YouTube.
Oke, udah bisa ya. Oke. Oke, selamat ya, udah bisa. Berarti berhasil. Kemudian kita cek speed testnya ya. Apakah limitasi bandwidthnya berhasil kita konfigurasi. Oke, perkiraan 2, ya. Jadi kalau kita lihat soal di sini, VLAN satunya itu 3 Mbps, berarti hampir sesuai ya. Cuman ini masih satu. Oke, kita tes again lagi. Oke, udah ya. Perkiraan 3 Mbps berarti berhasil manajemen bandwidthnya untuk si VLAN 1 ya. Oke, kemudian VLAN si komputer yang lagi gua pakai ini ya, atau yang teman-teman lagi lihat itu lagi terhubung ke VLAN 1 atau si Ether 2 ini. Kita coba Ether 3-nya. Karena kalau kita lihat di sini alamat IP-nya 10, berarti VLAN 1. Coba pindahkan. Nah, identifying berarti masih mencari ya. Nah, network 14. Nah, udah ada internet akses. Kita lihat 20 ya. Berarti terhubung ke VLAN 2. Kita cek untuk manajemen bandwidthnya. Lihat lagi di soal, di sini 4 Mbps. Kita cek. Oke, udah ya 3,70, berarti kalau dibulatin perkiraan 4 Mbps ya. Berarti manajemen bandwidthnya berhasil. Oke, dah. Apakah kita bisa buka sini? Kita buka beasiswa Kominfo. Coba, dia bisa pakai internetan. Saya. Oke, udah bisa ya. Oke, yang terakhir kita coba untuk VLAN 3-nya. Kita masuk lagi di sini, hari ya. Untuk 14 kita lihat. Oke, udah ganti 30. Coba lagi cek bandwidthnya 2 Mbps. Kita coba ke sini, run speed test. Oke, dapat ya 1,62 untuk download, uploadnya 1,80, berarti perkiraan 2 Mbps. Nah, sampai sini konfigurasinya sudah selesai. Tinggal kita coba ping di CMD. Nah, bisa Windows R, kemudian ketik CMD. Nah, ini ya. Kita ping
Kalau tadi kita langsung masuk ke browser, kita cek bisa internetan. Ini berdasarkan CMD. Kita tes ping. Nah, gateway si Ether 1 yang berada di router 1 itu bisa kita ping, berarti reply from sini. Berarti tandanya itu sudah berhasil, gitu ya. Dan kita coba lagi di sini. Ping. titik 10.1 punya siapa ya? Kan nggak ada ya. Nah, makanya dia nggak bisa. Kalau kita ping Google di sini, nah, reply. Berarti tandanya udah berhasil, gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke konfigurasi si access point, jadi konsep dari bridge itu menggabungkan, ya. Jadi si Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 ini tergabung jadi satu interface atau satu segmen dari si Ether 2 mikrotik router 1. Makanya kalau kita masuk lagi ke Winbox, kita cancel di sini. Nah, yang terdeteksi itu router 1 karena sudah kita bridge tadi. Nah, makanya tadi gua saranin sama kalian itu hubungkan komputer kalian untuk konfigurasi si mikrotik switch ini ke Ether 5 atau port 5 tuh. Ya. Oke, sampai sini udah selesai untuk settingan si VLAN atau mikrotik switch. Tinggal nanti kita coba konfigurasi si access point-nya, ya. Oke.